Eh, ada satu orang yang mengatakan bahwanya ketika mereka berdoa di kompleks Sunan Gunung Jati, kemudian di apa di makam beliau itu dalam rangka ziarah ya. Nah itu katanya ada ya bisikan bahwanya nggak usah apa doa di sinilah, di luar sana sajalah. Nah itu kata bahasa begitu gimana nih Ki? Ya sebetulnya betul Pak, itu. Apabila kita berziarah kepada makam-makam atau tempat-tempat waliullah atau tempat gede, kita itu sebetulnya dibolehkan. Tapi yang dibolehkan adalah apabila kita di situ berdoa, minta ijazah wal barokah wal karomah kepada yang meninggal atau wali, itu nggak boleh. Janganlah kita hidup itu membebani orang yang sudah tidak ada. Jadi apabila kita ziarah, ya berziarah aja untuk mengenang jasa-jasa beliau, mengenang. Terus kita harus tahu ya, berziarah itu apa? Siji yang diarah Allah. Satu ya. Yang disebut napak tilas. Nah, apa napak tilas itu? Napak tilas ada napak teles. Artinya kita harus bisa mengikuti jejak beliau yang masih basah. Nah, gimana Ki? Ya, artinya kita sudah tahu bahasanya peninggalan Sunan Gunung Jati itu prestasinya ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Artinya apa itu? Kita harus senantiasa ditajuk, bukan hanya membangun musola dan tempat ibadah, tapi juga hanya bertitip tajuk. Isinya apa? Isinya untuk beribadah kepada Allah. Fakir miskin artinya kita apabila punya rezeki, kita harus senantiasa berbagi kepada sesama. Maka disebut kesempurnaan iman, Islam dan amal soleh. Kesempurnaan seperti itu. Disebut napak tilas atau teles. Mengikuti jejak beliau kan, dirani tuturi handayani. Jadi apa yang beliau dulu lakukan itu kita ikuti nyelup. Ya. Jadi ngikuti tapakane ki Pak. Bukan hanya sekedar ayo napak tilas gitu ya. Rame-rame rombongan. Rame-rame bukan begitu. Tadi kita harus punya ilmu pengetahuan sejarah beliau. Berarti kalau kita misalnya pengen ke Bukit Gesik ke sana gitu ya. Napak tilas sejarah, kita harus tahu faktor yang beliau, sejarah beliau ya. Sejarah beliau, masa hidupnya seperti apa gitu, sejarah hidupnya nih. Apakah dia tuh suka sodako, suka wirid, suka berpuasa, lah kita ikuti jejak-jejak beliau tuh yang disebut sejarah atau ngajin sejarah. Sejarahnya iya. kan Itulah sejarah arti dari napak tilas. Bukan sekedar hanya datang mendoakan terusan pribadi kita masih tetap aja nggak berubah. Jadi apa fungsi kita dalam berziarah? Nyijikan ziarah. Ya kemarin banyak teman-teman yang berpakaian hitam-hitam tuh kayak rombongan datang ke apa mau napak tilas kemana, ke makam leluhur, tapi karena foto-foto berdoa udah bangga gitu. Harus nggak itu ya? Ya makanya kita harus tahu tentang filosofi atau filsafat. Sebab yang ditinggalkan para wali adalah filsafat, ilmunya itu filsafat. Iya betul Ki, saya setuju sekali Ki. Terus kalau berkaitan lagi dengan peninggalan buyut yang ada di komplek makam Sunan Gunung Jati atau tepatnya di Kepengkeran Inggil ya, Nyemburi Kanduwur ya, bahasa kerennya. Itu ada makam-makam Ki Gede-gede tuh, kayak Ki Gede apa yang kemarin saya lihat tuh ada Ki Gede Danawati. Terus ada Ki Gede apa yang tulisannya Oloro apa Ki? Oh itu apa tadi? Saya lupa lagi kemarin. Oh di situ ada Nyi Gede Sangulara. Saya tuh ketika melihat itu kayak ini kan bener sih. Itu gimana? Apa nih yang ingin disampaikan oleh leluhur kepada kita di sini? Nah itu sebetulnya itu kan filsafat juga Pak. Kita tuh jangan meremehkan kehadiran filsafat. Filsafat ini sungguh sangat luar biasa filsafat ini. Sekarang orang sudah ingin menghilangkan filsafat, maka kehilangan jati diri tentang diri kita. Apabila kita hidup, kita berilmu atau mempelajari ilmu tanpa filsafat, artinya kita kehilangan jati diri. Jadi di situ ada yang disebut Nyi Gede Sangulara. Apa nih maknanya? Itu dekat sekali dengan dinding daripada kuburan daripada Sunan Gunung Jati. Berdekatan sekali. Apa yang disebut Nyi Gede Sangulara? Nyi Gede adalah seorang perempuan. Kalau Nyi Gede, Nyi kan, kalau perempuan ya. Perempuan, kalau Ki adalah laki-laki.
Sangulara artinya seorang perempuan, untuk melambangkan seorang perempuan yang siap akan berjalan kepada sebuah disebut lara, artinya kesengsaraan. Kalau lara jadi gitu sengsara ya. Apa betul seorang perempuan itu dalam kehidupannya siap menyandang sebuah kesengsaraan? Betul. Oh gitu ya. Iya. Dari mulai dia balik, jelas dia menemukan menstruasi. Iya. Menstruasi artinya dia punya kendala dalam kehidupannya. Menstruasi. Terus dia punya suami, harus merawat suami, artinya mengabdi kepada suaminya. Yang kedua, apabila dia hamil, dia harus menjaga kandungannya. Lara Pak, Ya. maksud sangulara itu Sunan Gunung Jati. Ini sudah benar-benar istilah maha tahu Pak. Banyak nanti perempuan itu akan begini sebut sangulara. Siap ya, sangulara ki. Kudu trimo li, karena sebagai amal ibadah. Apabila dia punya anak, dia akan membesarkan anaknya dengan kasih sayang. Dia akan kekurangan dalam hal istirahat, kurang tidur Pak. Nah, istri saya punya anak, punya bayi kurang tidur. Di saat tidur, lagi bangun lagi untuk menetai anaknya. Kita sebagai laki-laki dan suami tidur dengan nyenyak. Dibangun anak Rabi. Itu, Pak. Yang ketiga adalah apabila suami menginginkan tentang diri, sang istri harus siap melayani sang suami. Disebut sangulara, Pak. Jadi apabila ada seorang suami yang sewenang-wenang terhadap istrinya, artinya dia tidak menghargai bahasa wanita ini, istri ini adalah siap menyandang lara, tidak kasihan kepada istrinya. Maka Rasulullah sendiri itu kan memuliakan kedudukan seorang perempuan. Surga di bawah telapak kaki ibu. Bahasanya hormatilah ibumu baru bapakmu. Karena sangat melelahkan. Tapi dipersiapkan oleh Sunan Gunung Jati itu. Siap ya kamu sebagai perempuan tak sangoni lara. Mulia sekali ya. Kalau Nyimas Danawati itu kayak. Nah, di situ kan ada naik ke atas. Setelah ini kan naik ke atas, artinya Nyimas Danawati itu kuburan dua. Kuburan dua itu adalah Nyimas Danawati itu Ki Gede Kali Tengah dengan Ki Gede Empat karena lebih juriman. Ini sepasang, artinya sang perempuan tadi sudah menginjak kepada perkawinan. Oke. Isinya Pak. Yang isinya ada Nyimas Danawati. Kalau ini kan perempuan, kalau Mas kan laki-laki. Dipersatukan dalam sebuah tatanan agama disebut lebih yang mengawinkan. Ki Gede Kali Tengah. Apa? Kali kan loro, tengah-tengah kan apa? Sahadat. Dipersatukan dalam perkawinan, dibacakan sahadat. Ini tengah-tengah gue Pak. Kali tengah. Kali kuloro tengah-tengah ku sahadat kita. Isinya itu dua kalimat sahadat yang diucapkan dalam bentuk atau ritual dalam perkawinan. Maka disebut kali tengah, kali kuloro, tengah di tengah-tengah. Jadi usia kita itu sudah mapan untuk menikah. Karena ada lebih di situ. Itu lambang disebut perkawinan di situ. Itu sosok perempuan dan laki-laki. Itu filsafatnya. Setelah sangulara baru diwujudkan dalam sebuah perkawinan disebut benar-benar lara nih. Akan merawat sang suami, terusan mengandung, punya anak, membesarkan dan mendidik dan sebagainya. Jadi itu semua mengandung falsafah untuk kita jadi amalkan ya. Iya, dari kehidupan kita untuk ke depan. Karena dengan perkawinan kehidupan kita akan langgeng. Iya. Kalau nggak ada perkawinan kehidupan kita punah. Betul ya. Satu juga kata Nabi tidak sempurna seorang muslim Iya, kalau menikah.